Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September 2025. Dalam perombakan tersebut terdapat 5 menteri yang terkena reshuffle, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Keputusan itu diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Hadi Prasetyo. Menurutnya perombakan dilakukan setelah melalui berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi kinerja yang dilakukan Presiden secara berkesinambungan. Lantas bagaimanakah sepak terjang Sri Mulyani selama menjabat sebagai Menteri Keuangan? Sri Mulyani Indrawati merupakan anak ketujuh dari 10 bersaudara yang lahir di Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962. Sri Mulyani tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menekankan pentingnya pendidikan. Setelah menamatkan pendidikan menengahnya di SMA Negeri 3 Semarang, Sri Mulyani melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pada 1986, Sri Mulyani berhasil meraih gelar sarjana ekonomi dan sempat aktif sebagai asisten pengajar di kampus tersebut. Perjalanannya dalam dunia akademik berlanjut hingga ke luar negeri. Pada 1988, Sri Mulyani menempuh pendidikan pasca sarjana di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat dan meraih gelar Master of Science pada 1990. 2 tahun kemudian Sri Mulyani berhasil menuntaskan program doktoral dan memutuskan untuk kembali ke tanah air. Ia sempat mengabdikan diri di Universitas Indonesia sebagai dosen. Suaranya kerap terdengar di ruang publik, terutama lewat pandangan kritis terhadap krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an. Pada 6 Agustus 1998, Sri Mulyani bersama sejumlah ekonom kenamaan menandatangani Deklarasi Penyelamatan Ekonomi Indonesia di Jakarta. Pernyataan itu menjadi seruan moral untuk menjaga bangsa dari keterpurukan lebih dalam. Kiprah tersebut membuat Presiden Abdurrahman Wahid meliriknya, dan pada 1999, ia ditunjuk sebagai Sekretaris Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai Emil Salim. Ini menjadi pintu pertama Sri Mulyani masuk ke lembaga pemerintah. Kemudian pada 2001, karir Sri Mulyani mulai merambah punggung global. Sri Mulyani sempat menjadi konsultan untuk US Agency for International Development dan mengajar sebagai profesor di Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University. Tak berselang lama, ia dipercaya menduduki kursi Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional mewakili 12 negara ASEAN. Posisi prestisius itu membuat namanya semakin diperhitungkan di dunia ekonomi internasional. Sekembalinya ke Indonesia, Sri Mulyani kembali aktif di Universitas Indonesia, termasuk menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPEMUI. Kemudian pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nama Sri Mulyani kian melesat usai ia bergabung dalam kabinet. Pada 22 Oktober 2004, ia ditunjuk sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Namun hanya 2 bulan berselang, ia dipercaya untuk memimpin Kementerian Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama masa jabatannya, ia dikenal piawai menjaga stabilitas makroekonomi, menurunkan biaya pinjaman, mengelola utang, dan meningkatkan kepercayaan investor asing. Reputasi tersebut kemudian membawanya ke kursi Direktur Pelaksana Bank Dunia pada 1 Juni 2010 hingga 2016. Kemudian pada 2016, Presiden Joko Widodo memanggil Sri Mulyani pulang ke tanah air untuk kembali mengisi kursi Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja hingga tahun 2019. Sepak terjang Sri Mulyani tak hanya diakui di dalam negeri, ia juga mendapatkan apresiasi luas dari dunia internasional. Pada 2006, ketika ia menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Bersatu,
Ia dinobatkan sebagai the best finance minister in Asia oleh Emerging Market Forum. Pada tahun yang sama, majalah keuangan bergengsi Euromoney menobatkan Sri Mulyani sebagai the finance minister of the year in the world. Namanya juga berkali-kali masuk jajaran tokoh berpengaruh dunia. Majalah Forbes bahkan menempatkan Sri Mulyani sebagai salah satu dari 100 perempuan paling berpengaruh di dunia pada 2008 dan 2009. Penghargaan itu menegaskan besarnya peran dan pengaruh Sri Mulyani dalam kebijakan makroekonomi internasional. Prestasinya kemudian terus berlanjut hingga pada 2018 Sri Mulyani kembali menuai pengakuan global dengan 2 penghargaan bergengsi sekaligus, yakni Best Minister in the World dan Finance Minister of the Year 2018.